Neng Sa. Ya, assalamualaikum. Hey, hai. Hey. Masuk. Halo. Cantiknya. Gak cantik. Pak Pami keberapa Pak Pami suruh Keprimen. Udah ngontak. Halo. ya halo. Halo. Assalamualaikum. Sudah siap ya semuanya ya? Insyaallah. Sudah mandi belum? Ya, Perjuangan. Ya, Udah mulai tanya belum ini Bu? saya. Ya kayak gini aja, nggak usah ada tugas. Dulu. Ini belum semuanya ini ikut nih. Ini baru 25 orang ini. Oh ya, nunggu Bu. Ya, tidak sih ya. Maksudnya Sinyalnya susah Bu, sinyalnya mungkin. Oh ya. Jadi neng mobil apaan sorry Bu? Malahan. Nang mobilnya apa-apa. Kalau anak mobil Pak Pami geng Ya Pak Pami, mobil mau kemana Pak? Oh saya setia di MTS Bu. Oh ya sip lah. Ibu pada melapang. Sinten iku? Nggih. Saya partisipan DC. Nah, ketok kabeh. Ya. susah masuknya Bu. Susah masuknya ya. Iya. Saya kelihatan enggak saya? Apa namanya? Enggak. Yang lainnya kelihatan. Cuman gambarnya Bu. Ya. Gambarnya tok ya. Terus enggak apa-apa. Saya ini kalau mau share kok guys. Tempat saya malah nggak bisa. Sorry Cilacap sinyalnya angel pindah ya Pak nang mobil ya Pak. Oh gitu. Ya. Terus ngungsi kemana itu? Semarang Bu. Semarang. Bisa. Gitu. Ya, monggo. Tapi kan bisa kelihatan Bu. Suaranya jelas Pak Pami kan? Pak Pami suaranya jelas. Jelas banget. Ini. Jelas. Pak Pami di dalam mobil ya jelas loh. Bukan saya Bu, itu Pak Ansori Bu. Oh, Pak Ansori, oh ya deng Pak Ridho. Pak Pami. Saya itu yang belakangnya ini ada Pak Pami. bel itu. Oh, Ada tabel-tabel iya, ini iya, ya. iya. Ini di sekolah di madrasah ini sih ya. Putus-putus ya Bu ya. Putus-putus ya. Iya. Aku mungkin juga error malahan punya aku ini. Itu hanya gambarnya punya Ibu. Gambarnya toh. Nggak kelihatan Iya. gambarnya. Itu belum Nggak muncul. kelihatan. Ya wis rak popo sik weh, ndak apa-apa. Ayo nggih. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali hari ini wabarakatuh. bisa melaksanakan Hilang. meeting ya, meeting. Ndak apa-apa kelihatan wis tahu ngerti ya. Udah pernah lihat saya aja kok ya. Ya nanti sambil nunggu. Ini memang di tempat saya ini jaringan lagi error. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Monggo silahkan bisa dimulai untuk pertanyaan. Pertanyaan dulu boleh? Pertanyaan dulu. Ya, tanya boleh Bu. Oke. Mau dari cerewet kok. Akun bae. Enggak. Monggo Pak Ridho. Gini Bu, ya gini Bu. Itu kan bus Ya, dengar. yang saya terima, yang saya print out itu kedengeran nggak Bu? Dengar. Itu kan ada IPK-nya. Dulu pada waktu saya tanya ke pengawas, kan di IPK itu kan tidak pas dengan apa yang ada di angan-angan saya gitu loh. IPK boleh Oh, putus-putus ya Pak? Pak Pami jelas nggak Bu? dikecilkan. Putus-putus. Alon. Sorry Pak Ansori. Oke. Umumnya dikecilkan.
Udah kok. Ada. Jelas gak? Bu. Ya. Masuk, yuk. Nah, begitu nih. Oke, yuk. Halo, jelas Bu? Jelas. Itu kan di silabus kan ada IPK Bu. IPK apa? Di silabus IPK KD di silabus Iya. yang saya KD yang saya apa? print out. Di silabus yang saya print out kan ada IPK-nya. Pada waktu saya melakukan dimonitoring oleh pengawas, itu kan IPK yang silabus tidak pas dengan apa yang ada di angan-angan saya loh, kemauan saya. Apa betul IPK yang di silabus tidak boleh dirubah oleh guru yang bersangkutan? Boleh. Jawab saya boleh. IPK di silabus betul tidak boleh dirubah oleh guru yang bersangkutan? Boleh. Jawab saya boleh. Kalau ada yang nggak boleh, suruh tanya saya. Oh, masalahnya yang bilang nggak boleh pengawasnya. Makanya saya heran kenapa nggak boleh dirubah. Pengawasnya suruh tanya Bu Fatma. Suruh bilang Bu Fatma. Boleh, Bu Fatma boleh. Ya. Terus yang kedua Bu, saya mau tanya yang kedua ini. Saya belum boleh, terus apa alasan saya belum selesai? Ya betul. Ya. Ya betul, alasannya apa Bu alasannya? Ya itu. Boleh, karena apa? Karena IPK itu disusun ya berdasarkan ya istilahnya materinya apa dulu, dan kadang di silabus itu belum tentu betul juga, karena silabus itu kan yang membuat kan kita juga itu loh. Jadi pedoman kita itu sebenarnya KIKD-nya itu pedomannya. Jadi istilahnya silabus itu istilahnya untuk membantu saja sebenarnya, membantu kita untuk memahami, untuk menjabarkan ya, untuk menjabar KD itu saja, kemudian dijabarkan menjadi IPK ya. Jadi tentu saja masing-masing guru mungkin saja berbeda gitu loh. Nah, itu boleh sebenarnya. Lah itu kebanyakan itu guru itu tidak berani merubah IPK silabus Bu, sebab doktrin dari pengawas itu IPK silabus tidak usah dirubah kayak gitu. Sebenarnya boleh kalau misalnya IPK-nya itu sudah betul artinya sesuai dengan kriteria, syarat-syaratnya dan lain sebagainya yang saya sampaikan kemarin. IPK menyusun IPK atau menjabarkan KD ke dalam IPK itu bagaimana? Nah, itu tidak apa-apa. Ya, diadopsi saja, tetapi makanya kita harus cek dulu IPK-nya sudah betul belum? Sesuai dengan KD-nya belum. Nah, fatal lagi apabila IPK yang dibuat disusun itu nggak sesuai KD. Seperti yang saya jabarkan kemarin jelas banget itu. Makanya hal pertama itu apapun yang akan kita lakukan. Masalahnya ya mau membuat apa itu harus kalau pengawas dulu. Pengawas itu punya mindsetnya Bu, yang IPK-nya itu yang dirubah itu IPK di soal kayak gitu. Itu kan indikator soal, beda lagi. Iya, itu indikator soal gitu loh. Makanya dijelaskan saja nanti. Kemudian bisa panjenengan aturi Permendikbudnya ya. Di Permendikbud itu kan ada aturan-aturannya IPK itu yang seperti apa, KD itu yang seperti apa, KI itu apa, di sana kan ada Pak di aturan-aturan itu. Coba nanti dilihat. Nah, jadi kalau sepanjang di silabus itu IPK-nya betul, boleh kita pakai. Ya, boleh kita pakai, tetapi belum tentu betul juga. Nah, dan mungkin masing-masing guru itu juga menuliskan IPK yang berbeda-beda. Kan di sana sesuai juga dengan nanti mungkin ada istilahnya keluasan, kemudian kalau KD-nya itu ada KD luas, KD sempit, itu kan juga nanti IPK-nya juga sesuai. Jadi tidak ada patokan IPK itu minimal 3 atau maksimal berapa, nggak ada. Oh iya. Kalau sudah sesuai KD-nya,
mencakup KD, memenuhi KD, sampai pada KD. Nah, itu syarat-syaratnya seperti itu. Oh iya. Nanti suruh bilang aja. Yang Mas apa Bu? Ya siap. Mas siap. Ya, Terus kemudian Bu, yang kedua. Kalau KD-nya itu, katakan KD-nya itu KKO-nya hanya sampai pada C3. Apakah pembuatan IPK-nya bisa sampai kepada C4 atau C5, Bu? Ya tidak bisa toh. Paling Tidak tinggi bisa, ya? Berarti- paling tinggi ya ada di KD itu. Berarti batas maksimal KKO itu. Lah iya Iya, gitu. yang mengacu Oh. pada KD itu loh. Jadi harus sampai pada KD. Nanti mungkin untuk yang lebih dari itu mungkin ada di KD yang lain. Itu. Jadi memang kita menyesuaikan dengan KD. Apa yang Oh, iya, diminta? iya. Apa yang diminta KD gitu loh. Oh, iya. Nggih. Ya paham. Nggih, saya tak masukkan ini ada yang menunggu nih, saya. Nggih, monggo. Atanya. Ya. Monggo ada lagi yang bertanya? Saya sebenarnya mau tanya lagi, tapi teman-teman mau tanya kok. Ya, yang lain dulu boleh, nggak apa-apa, monggo. Yang lain dulu, maksudnya saya mau tanya lagi sebenarnya. Mau saya tidak cerewet kok sama ibu-ibu. Monggo, Ibu, ada yang mau bertanya? Loha. Ini di apa namanya masuk kemudian ditinggal masak ngono soan. Lah orangnya mana saya panggil enggak nyaut itu loh, enggak menyahut. Lah. Monggo. Bu siapa ini? Ada Bu Pariani, ada Bu Nurul Komaria, ada Itu Bu Eri, ada itu kan. ayo, ada Bu Fathul. Ibu 50 juga ada itu, Bu. Itu manggilnya siapa itu? 50 itu kan. Ibu 50 juga ada. Ya, Bu 50 atau 50 atau 50, ayo. Mana yang punya nama? 50, Ibu 50. 50. Bu. Fatma. Ya, siapa ini? Saya Bu. Sinten saya. Saya Sinten. Hah? Dingatan sal, Bu. Apa nih? Sal, mau Bu kok kadang masuk Nyalain kadang enggak. anunya. Nyalain mic-nya sama videonya. Mana suaranya? Ada, saya dengar. Ada Bu. Halo. Ya, Bu bisa Bu cepet. monggo. Iya. Aku ini mau tanya, ini Sebut nama dulu, sebut nama. iya, nama saya Eri Zulianti, Bu. Bu Eri ya, sudah. Oke. Ya, Bu Eri. Ini Rasa aku jalan dengan Bu. modern baru nanti. Jalan dengan Tadi kami juga sudah kurikulum di tengah pandemi COVID-19 ini. Kira-kira nanti untuk model pembelajarannya sebaiknya bagaimana ya, Bu? Ya, karena memang khusus ya, kasusnya khusus. Jadi di beberapa ada yang berpendapat ya, saran-saran beberapa ahli itu lebih banyak ke project gitu. Tapi sebenarnya di mix juga boleh atau di blend juga boleh ya. Jadi tapi kebanyakan itu ke project. Makasih. Ya, ke apa model project based learning. Jadi ada tenggat waktu tertentu untuk menyelesaikan seperti di video contoh yang saya contohkan itu kan seperti itu. Ada berapa kali pertemuan itu? 6 kali pertemuan itu kan. Itu project ya. Jadi pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa sampai pertemuan ke-6 itu dalam satu project. Boleh seperti itu. Berarti nanti kita memberikan tugas anak-anak dalam bentuk wujud fisik atau file, Bu.
Ya, itu tergantung, Bu. Tergantung kondisi ya, kondisi siswanya, kondisi madrasahnya. Kira-kira untuk akses internetnya itu mudah atau susah ya, misalnya sinyalnya dan lain sebagainya. Nah, itu juga berpengaruh ya. Jadi bisa nanti di-mix ya. Di-mix apa namanya? Bisa dengan apa namanya? Datang ke sekolah ya, mengambil tugasnya dulu boleh ya. Kemudian nanti dalam jangka waktu tertentu, kemarin ada yang bertanya seperti itu, dalam jangka waktu tertentu nanti dikembalikan ya, bisa atau dengan daring. Kalau daring kan jelas ya, daring seperti ini. Jadi filenya dikirim, tugasnya dikirim misalnya, kemudian nanti dikerjakan ya, kemudian ada laporan, jadi per day misalnya per hari apa, laporan perkembangan proyeknya itu seperti apa. Nah, itu nanti ada laporannya, ada apa istilahnya catatan ya, catatannya. Nah, itu bisa apa namanya monitor atau dicek ya setiap hari perkembangannya seperti apa. Ya, ini susah sinyalnya sini dari tadi error ya. Di sini juga susah. Ya. Halo, Bu Eri masih? Putus-putus suara saya. Halo. Halo. Bu Eri? Lancar. Bu Eri? Ya, ini salah satu kendalanya Bapak Ibu kalau daring tuh ya kadang seperti ini, kalau sinyalnya lancar, sinyalnya tidak lancar, itu hambatannya di situ. Halo Bu Eri. Dengar. Saya dengarnya putus-putus. Bisa nek wingi ki Putus-putus, Bu. Putus-putus ya. Ya. Iya. Ada dubbingan dari yang lain. Oke, mungkin pertanyaan. Halo, siapa ini? Ibu siapa? tak pindah tempat, Mbak, kenapa sinyalnya bagus. Nah, itu cetok itu suaranya. Itu suaranya jelas, Bu. Waalaikumsalam. Kelihatannya, Bu. Bu Eri sudah selesai belum? Langsung. Bu Eri sudah selesai? Sudah kelihatannya. Monggo, siapa ini tadi yang mau tanya? Ibu. Pak? Pak Kami. Pak Kami. Monggo. Ya. Ini masih mungkin berputar kaitannya dengan saya yang mengajar bahasa ya. Bahasa. Tadi untuk tax report gitu ya. Oh, kan iya. berkaitan dengan pengetahuan project bagus. Tapi terkait nanti dengan munculnya pertanyaan, itu kan kaitannya dengan informasi tersurat, tersirat dan sebagainya, dengan makna kata, bahkan unsur bahasa. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu ada tenses gitu. Itu nanti kan bagaimana mengena dengan kegiatan project based learning ini. Karena yang saya pahami ini, saya saat ini pernah membaca itu kan lebih cenderung kepada produk. Kalau tax report itu bagus, tapi maksudnya lebih bersifat ke pengetahuan. Pelajaran IPA itu nanti kan muncul, misalkan kemudian ada klorofil dan sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dimunculkan pertanyaannya itu nanti kaitannya dengan informasi tersirat, informasi tersurat, main idea dan sebagainya. Kemudian caranya kaitannya dengan unsur kebahasaan, tenses dan sebagainya itu gimana gitu, Bu? Kan video yang saya contohkan untuk PBL yang untuk ini ya, untuk PJBL yang sekarang itu kan bahasa Inggris, Pak. Sudah dibuka belum? Ya, betul. Nah, itu. Ya sudah. Itu. Nah, seperti itu nanti. Jadi pembelajarannya seperti itu untuk bahasa. Yang saya contohkan kan bahasa. Untuk yang kemarin itu saya contohkan yang PAI ya, PAI sama apa itu? Sama IPA.
IPA. Nah, itu. Nggih. Pra. Tuh, ya. Jadi untuk bahasa, nah kebetulan itu sangat menarik ya, sangat menarik. Nggih. Yang penting Bapak Ibu, teorinya ya konsep-konsepnya itu sudah diberikan dulu ke awal. Ya. Jadi konsep-konsep, kemudian kaitannya dengan contoh-contoh, kaitannya dengan tenses, kaitannya dengan teks itu sendiri untuk teorinya sudah diberikan dulu ya sebelum pembelajaran ini pakai model project ini. Ya seperti itu yang dijelaskan di video itu. Kan dijelaskan dulu teori-teorinya, dijelaskan, disampaikan dulu, baru nanti menggunakan membuat project. Berarti kan nanti jadi satu di situ. Nah, pada saat misalnya pada saat dipresentasikan, pada saat ditulis ya kan, pada saat menulis berarti menulis apa? Menulis teks. Nah, menulis ya Allah. Ya anak sopo sing nangis. Ada datingan. Anak esok dimatikan dulu yang anaknya nangis. Dimute. Nah. Ya. Nah, ini persepsi ya, Bu. Ya. Nggih. Ya Allah, kuwi mamae. Makan dhisik, Mak. Apresiasi dan motivasi. Ya. Bapak Ibu sudah materinya sudah ini ya, sudah dibaca-baca, baru di-download, belum dibaca? Oh ya. Oke. Nah, sekarang mau saya review dulu ya. Yang kemarin, yang problem base kemarin. Nggih. Mau saya review dulu. Di mute dulu Bapak Ibu. Nggih. Di mute dulu. Pon badhe bar ya, Pon. Asar. Pakai bememot. Orang balas ya. Yang asar siapa yang asar moodnya? Bapak Ibu itu yang punya asar sih. Lalu disuruh Laptop kan bisa sekolahan ya. Ya, kelihatan enggak ini Bapak Ibu?
Materi saya kelihatan enggak? Perhatikan. Error iki anune. Heeh. Besar ra iso piye iki? Oh, iki. Wes. Tapi memang error. Malah hang. Bapak Ibu ini lagi error ini punya saya. Dari tadi pas seminar itu error, Mbak. Aku absen ora iso mlebu. Lho iki lho, anune poor network. Network-e resolusinya rendah. Because of your poor network performance, the content is being set at a lower resolution. Oh, wes, piye iki? Nggak bisa. Sebentar. Lalu ya. Duh, kok lagi adzan. Apa kameranya lagi? Nggak kelihatan ya Bapak Ibu? Cuma sebawah, Bu. Bawah ya ini mau saya naikkan tuh nggak bisa. Hang ini Pak. Ya cuma Ini sampai nggak bisa. itu Iya. Mata pelajaran. Ini Nggak bisa. mata pelajaran. Yang kelihatan bawahnya aja. Iya, ini nggak bisa. Nggak bisa jalan ini Sudah kursor saya. penutup. Siapa yang lihat bawahnya, yuk. Ini juga nggak bisa loh tak anu saya Pak. Tak mati ini juga nggak bisa. Apa ini kira bisa loh? Stop sharing. Sayonara. Tulisan iki. Oh, bad beat. Mutu dong orang sama Ini muter-muter Pak. Bu, punya saya muter-muter sih. Ram is not ready. Iya, belum bisa ini. Saya nih nonton. Mbak Yani iso.
Sebentar. Ini anunya bisa webpacknya tuh, cuman materinya nggak bisa. Muter terus. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak apa-apa Bapak Ibu? Tanya. Oke. Monggo Pak. Assalamualaikum dari Suswanto Min 1 Temanggung. Iya, monggo Pak. Yang kemarin mau mundur. Iya. Mundur alon-alon ya Pak. Mundur. Iya, tapi sekarang mungkin berusaha semaksimal meskipun tidak maksimal. Ya, Bu. Oke, nggak apa-apa Pak. Tanya, misalkan untuk satu materi pelajaran, terus kita bisa memakai untuk beberapa metode. Beberapa apa Pak? Beberapa apa? Putus-putus ya Pak? Halo. Putus Pak Sus? Putus-putus. Ya, misalnya kita mau mengajar satu tema, satu materi, terus bisa menggunakan beberapa model media pembelajaran ataupun pembelajaran gitu Bu. Hanya kita mau pakai model yang A, nanti meskipun kelasnya beda, materi sama, bisa menggunakan model yang B, gitu tuh boleh? Boleh Pak, boleh. Gini, patokannya itu KD, 1 KD. Halo, dengar suara saya? Halo Pak? Ya. Dengar. Patokannya 1 KD Pak. 1 KD maksudnya itu 1 KD. 1 KD itu kira-kira mau disampaikan berapa kali pertemuan. Ya kan? Nah, terus 1 KD itu, ya KD yang berpasangan maksudnya ya. Misalnya KD yang berpasangan, ada KD 3, ada KD 4. Ada KD pengetahuan, ada KD keterampilan katakanlah ya. Nah, itu nanti akan disampaikan berapa kali pertemuan. Nah, kemudian kita jabarkan menjadi IPK. Nah, misalnya IPK-nya itu jumlahnya 10 misalnya. Ya, jumlahnya 10. Nah, ke-10-nya itu kira-kira selesai tidak disampaikan dalam 1 kali pertemuan. Nah, itu. Oh, tidak, Bu. Tidak selesai. Oke. Nah, mau disampaikan berapa kali pertemuan? Ya, misalnya mau disampaikan 2 kali pertemuan. Ya toh? Misalnya IPK 1 sampai 5 pertemuan 1, pertemuan pertama. IPK 6 sampai 10 pertemuan kedua. Misalnya gitu ya. Nah, itu pertemuan 1 untuk IPK 1 sampai 5 itu pakai model apa misalnya? Ya, model satunya. Kemudian IPK 6 sampai 10 model yang berbeda. Itu boleh. Boleh. Jadi dalam 1 KD, 1 pasang KD atau katakanlah 1 KD. Nah, kalau misalnya mau dalam 1 kali pertemuan itu memadukan model pembelajaran itu sebenarnya boleh, bisa. Enggak apa-apa. Yang penting itu bisa memadukannya. Ya kan itu butuh waktu, butuh keterampilan kita untuk memadukan modelnya itu. Itu boleh, intinya boleh. Nah, intinya boleh, tapi itu nanti mampu enggak itu merasa kesulitan atau tidak. Kan harus dipadukan langkah-langkahnya. Nanti nyambungnya antara model yang satu dengan yang lain itu di mana pada saat materi yang mana yang mau disampaikan. Itu intinya sebenarnya boleh. Tapi itu tadi kesulitan tidak, kemudian butuh waktu tidak, kemudian kita mampu tidak. Ya, kemampuan kita, kemampuan gurunya. Seperti itu. Nah, biasanya ya itu tadi per pertemuan. Jadi pertemuan
pertama itu misalnya menggunakan model pembelajaran A, nanti pertemuan kedua menggunakan model pembelajaran B, tapi masih dalam satu KD. Saya nanti nggak tahu di mana. Oh ya. Terima kasih Ibu. Nggih, Ibu warahmatullahi wabarakatuh. nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Ada lagi, monggo silakan. Oh, ini lagi bukan kampung. Dek, jangan loh, Dek. Dek, jangan mau ketelan nanti dapat. Monggo silakan yang mau tanya yang lain. Maaf. Oke, monggo Bu. Diksi ya. Dalam satu materi itu boleh menggunakan metode atau tidak gitu, Bu? Ayo. Apanya? Metodenya? Iya, metodenya boleh misalkan dalam satu materi. Boleh. Kalau metode boleh. Putus-putus ya, Bu. Metode itu pun juga bisa menggunakan lebih dari satu. Jadi kalau gini, intinya kalau model pembelajaran itu kan istilahnya kita umpamakan, makanya di lembar kerja itu kan disebut namanya skenario kan, skenario pembelajaran. Jadi seperti jalannya cerita pembelajaran itu skenario. Jadi kalau kayak film itu kan seperti skenario film itu loh, Bu. Jadi nanti pertama apa dulu scene-nya, ya. Scene-nya apa, kemudian dilanjutkan nanti scene apa lagi. Jadi langkah-langkahnya, tahapannya seperti itu. Jadi diumpamakan seperti skenario cerita film atau sinetron, katakanlah seperti itu. Maka disebut dengan skenario pembelajaran. Nah, itu di dalam model pembelajaran. Sedangkan metode itu kan tidak ada langkah-langkahnya, tidak ada sintaknya, sehingga di dalam satu pembelajaran, satu model pembelajaran itu biasanya bisa digunakan lebih dari satu metode. Tuh. Halo, Bu. Halo, oke. Nah, biasanya metode, nah, jenengan kan sudah saya berikan materi kan ya, macam-macam metode pembelajaran, perbedaannya kemarin kan sudah hubungannya nanti bagaimana di dalam skenario atau di dalam kegiatan pembelajaran pada saat panjenengan menulis RPP itu hubungannya seperti apa? Antara model, antara pendekatan, antara metode itu hubungannya seperti apa? Teknik taktik itu bagaimana? Cara menuliskannya kan sudah. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, dibuat dulu. Matriksnya itu penting, Bu. Jadi matriks hubungan itu, sebelum panjenengan membuat skenario model pembelajaran, ya, itu panjenengan harus membuat pemetaan dulu. Setelah pemetaan baru membuat matriks. Itu penting karena nanti biar kita jelas hubungan yang terjadi itu jelas di sana. Nah, jelas di sana sehingga nanti pada saat panjenengan menuliskan kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran tertentu itu sudah lebih mudah, ya, lebih terarah, ya, dan tidak overlapping atau tidak tumpang tindih gitu. Sehingga di matriks itu nanti tinggal panjenengan copy saja, dipindahkan ke skenario, ya, skenario model. Halo. Bu Fat menika nganu, Bu Fat Kulidayati minta dimasukkan lagi. Tadi kok langsung keluar sendiri. Ini Ibu jaringannya ini saya susah masukkan ini saya ya sebentar. Aktif, Bu. Sudah nih. Bapak pengganti. Siapa ini yang antri? Saya masukkan. Tali kayak kenceng, Pak. Cengkek rungan. Monggo silakan. Mas mandok ngendi?
Silahkan yang lain. Nggih. Enggak mondok gede. Pandanaran. Monggo. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Awak kayak kafe mondok kuwi. Udah, Mbak. Wer. Orang enggak muncul. Iki kira iso. Iki. Menit terus. Bisa. Cisco-nya bisa. Mbok iki ngobrol mudeng. Halo, nggih. Pripun, Bu? Monggo silakan. Iya. Di sini hujan deras, Bu. Oh, jan deras ya. Iya. Nggih. Iya, kendalanya ini. Kesusahan pembelajaran cek ini loh, Bu, project based learning. Heeh, nggih, enggak apa-apa. Diaplikasikan ke Mapel SKI. Terus Itu kok bingung banget, Bu. Nyarinya yang mana, KD-nya yang cocok kayak gitu. KD ya masing-masing nggih, biasanya Bapak Ibu biasanya untuk model-model project, model-model problem itu biasanya KD-KD akhir. Jadi KD-KD awal, KD-KD konsep, yang masih konsep-konsep itu biasanya pakai model-model selain itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga, ya bisa juga pada KD-KD awal itu sebenarnya bisa juga. Tetapi yang penting teori-teorinya sudah disampaikan dulu. Ya, pada saat nanti metodenya penugasan, misalnya ada metode penugasan, nah itu bisa dipakai model itu. Memang namanya problem based learning, kemudian project based learning. Itu kan istilahnya sudah membuat project, sudah ada permasalahan. Nah, bagaimana cara memecahkan suatu masalah itu kan sudah tahu konsepnya dulu. Konsep-konsep sudah tahu dulu, baru nanti konsep apa yang cocok digunakan untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah itu, gitu kan. Itu sebenarnya. Makanya harus dilihat KD-nya dulu. Makanya pertama di awal itu harus memetakan KD dulu. Kemudian membuat target seperti yang saya share kemarin, yang hasil web meeting kemarin itu kan ada target KD itu. Yang saya ketik di sini tuh, nah itu dibuat itu dulu, seperti itu dulu. Itu namanya membuat target KD. Sebenarnya banyak urut-urutannya yang sebenarnya kelihatannya kok jelimet, tapi itu nanti memudahkan kita untuk memahami suatu KD tertentu, kemudian menjabarkan menjadi IPK sebelum nanti panjenengan membuat skenario model pembelajaran, ya. Kemudian nanti dimasukkan di RPP. Itu memang harus dibuat itu karena itu untuk mengupas, untuk menganalisis KD-nya. Apa yang dimaui KD itu? Itu penting. Jadi nggak sekedar apa ya istilahnya, pokoknya ada KD, pokoknya saya tulis IPK tanpa pertimbangan atau tanpa melihat KD-KD-nya. Nah, KD-nya itu yang seperti yang saya sampaikan kemarin, ada kompetensi, ada lingkup materi. Nah, materinya itu seperti apa, dijabarkan. Nah, itu kan juga sangat penting di situ. Makanya kita hal pertama harus memahami KD itu dulu. Nah, baru nanti kalau biasanya kita menuliskan IPK, kemudian IPK-nya itu langsung ditulis di skenario model, itu nanti bingung sendiri sebelum panjenengan membuat matriksnya. Itu. Karena membuat matriks itu memudahkan kita fokus untuk melihat hubungan antara sintak model dengan pendekatan misalnya. Itu kan kita lebih fokus, sehingga nanti kita menulis di skenario model itu nggak bingung gitu loh. Coba kalau misalnya kita menulis IPK, panjenengan menulis IPK, kemudian langsung dimasukkan di skenario model, nah itu bingung nanti, ya, membingungkan. Berarti harus melalui tahapan-tahapan. Iya, tahapan-tahapan itu dulu, Bu. Kecuali yang sudah ahli, wes pokoknya sudah mudeng, sudah ya itu langsung boleh. Ya, tetapi untuk lebih, karena di matriks itu bisa kita ganti, kalau nggak cocok bisa kita ganti, kita tambahkan, kita kurangi, kita hapus, kan gitu. Di matriks itu kan istilahnya kita mengolahnya di sana. Kita mengolah kegiatannya itu di matriks itu, gitu.
Baru nanti kita pindahkan saja kan gampang kalau sudah selesai membuat itu. Matriksnya itu kan sudah selesai. Gitu Bu. Jadi tetap bingung kalau misalnya langsung dari IPK kemudian ditulis di skenario pembelajaran itu ya jelas bingung gitu. Gitu. Jadi memang tahapan-tahapannya seperti itu. Seperti panjenengan mau membuat buku ya. Membuat buku atau bahan ajar yang lain misalnya membuat modul, itu hal pertama yang harus dilakukan itu harus melakukan pemetaan dulu sama. Pemetaan SKL, KI, KD, kemudian menjabarkannya menjadi IPK itu mesti. Nah, baru nanti dibuat seperti yang saya sampaikan kemarin, dibuat materinya, materi pembelajarannya, materi pokoknya apa kan bisa langsung bisa disusun baru bisa disusun buku atau bahan ajar kan? Malah kepriok. Iya, karena kita menuliskan materi di bahan ajar pun juga harus ora lakon ngono. berdasarkan analisis atau apa pemetaan KD itu dan dijabarkan menjadi IPK. Nah, dasar menuliskan buku itu juga dari IPK. Karena IPK itu kan mengandung materi di sana. Yang mau ditulis di buku itu kan materi toh? Materi pelajaran kan? Iya. Nah, itu dasarnya dari IPK kemudian dari KD tanpa didasarkan dari IPK atau KD ya. Kita mau menulis buku apa judulnya? Kemudian ngarangnya gimana kan malah bingung hasil karangan kan itu. Nah, makanya harus ada bedanya kalau yang namanya itu panjenengan membuat buku atau modul pembelajaran. Nah, materi apa misalnya dalam pelajaran itu mapel tertentu, nah itu memang harus dasarnya memang harus KD dan IPK. Nggak bisa mengarang sendiri. Ya. Harus ada dasarnya. Kecuali misalnya panjenengan membuat atau menyusun buku pembelajaran ya, buku apa ya namanya pengetahuan yang lain misalnya bukan buku pelajaran, nah itu mungkin bisa, tetapi itu juga harus berdasarkan teori-teori yang betul juga. Jadi dasar citasinya, dasar referensinya juga harus ada sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. RPP pun juga begitu. RPP kan tidak asal mengarang, menulis. Makanya dasarnya harus dari KD. Ya, SKL, KI, KD diturunkan menjadi IPK, ya, kemudian baru dibuat untuk sebagai dasar untuk menyusun RPP. Nah, sehingga RPP itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena ada dasarnya. Dibuat loh ini kok nggak sesuai dengan KD, nah berarti kan mengarang kan? Ya. Nggak bisa, nggak boleh ya. Itu. Makanya tahapan-tahapan itu memang harus dilakukan. Gitu Bu. Ada lagi pertanyaan? Nanti ininya saya share aja ya, yang reviewnya ya. Reviewnya ya kesulitan di sini nanti saya share aja. Enggak ada lagi yang lain? Tahu kacamata. Monggo yang lain. Ini sudah masuk semua ini ya. Oh, piro. Ini ada yang ini baru 33. Yang lainnya belum pada masuk atau kesulitan masuk. Ya lagi Bu. Ya, monggo Pak siapa ini Supami nggih, monggo. Nggih. Masih terkait dengan yang tadi saya tanyakan. Tadi kan disampaikan bahwa ada materi yang disampaikan gitu ya, review ya. Ya. BPL kan lebih cenderung pada aktivitas anak. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam bahasaan, sekarang ada kebijakan bahwa untuk unsur kebahasaan itu tidak boleh diajarkan lepas dari Selamat menikmati pada agama. Lepas dari apa? Tidak lepas dari apa? Dalam
terlepas dari ya. itu, Bu. Misalkan gini ya, saya berikan contoh tadi kan di text report secara bahasa Inggris mengandung yang namanya simple present. Nah, kemudian untuk simple present ada aturan boleh diajarkan secara mandiri gitu untuk satu pertemuan gitu, Bu. Nah, kita kan sulitan untuk menyusun RPP-nya. Terus? Nah, itu yang saya kaitannya dengan itu bagaimana? Mandiri itu maksudnya gimana? Kata-katanya di situ. Mandiri itu dipelajari siswa sendiri gitu. Bukan, jadi membutuhkan putusan tersendiri gitu. Misalnya satu pertemuan hanya membahas simple present. Gitu. Ya. Nah, padahal teks itu unsur tadi kan teks Ya. antara lain adalah simple present. Nah, sementara bahasa Inggris unsur kebahasaan itu untuk diajarkan pada satu waktu terpisah dengan jenis teks tersebut. Ya. Oke. Bagaimana cara mengajarkannya kalau harus gini, dari larangan? berarti itu kan di KD itu kan ada unsur kebahasaan, Iya, ada fungsi sosial, apalagi berarti itu diajarkan dulu sebelum nanti menuliskan itu. Jadi setelah itu diajarkan sosial dan sebagainya itu diajarkan, teori-teorinya diajarkan, baru nanti menulis teks itu gitu. Dengan mengandung unsur kebahasaan, fungsi sosial itu yang sudah diajarkan itu, yang khusus untuk teks. Kayak punya rahang di cilik-cilik malah kayak gula kopi karo raine asli. Gula kopi lho Masuk suaranya. Di mute dulu, di mute. Mic-nya di mute. Itu yang ramai banget. Iya. Yang ada anak-anak kecil di mute dulu. Mic-nya. Ya. Mau ikut sekolah itu Bu anak-anaknya. Jangan di mute Bu, kasihan. Oh iya. Mau ikut Pak Pami itu. Oh gitu ya. Soalnya Pak Pami kan ganteng ya. Kan mendengarkan dulu saja, jadi di mute biar nggak bersuara dulu, nggih. Mendengarkan kan bisa, nggih. Itu nggih Pak Pami nggih. Jadi bisa disampaikan dulu teorinya tentang fungsi sosial, kemudian unsur kebahasaan dan apalagi satunya? Itu struktur teks. Struktur teksnya. Nah, struktur teksnya dipelajari tersendiri tentang teks report. Teks report itu apa, esensinya apa, ciri-cirinya apa, karakteristik teks report itu bagaimana, kemudian nanti baru diberikan di akhir tensesnya yang biasa digunakan di teks report itu yang seperti apa, misalnya simple present, ya, simple present tense yang itu gitu, di IPK-nya seperti itu, dibikin satu-satu seperti itu, baru nanti di akhir contoh teks report. Baru diberikan contoh. Setelah itu baru nanti dan seterusnya nanti di keterampilannya, KD keterampilannya, IPK-nya itu bisa menyusun atau menulis teks report, kan gitu. Nah, contoh itu kan yang panjenengan contohkan bisa dari buku teks. Tetapi nanti pada saat menyusun teks report, nah itu bisa siswa diminta untuk menyusun yang lain, isinya yang lain. Jangan misalnya mencontohkan isi teks report itu apa. Nah, nanti siswa diminta untuk menulis contoh yang lain, kan gitu. Tugasnya kan menuliskan contoh yang lain, Pak. Nggih. Ya, biar nggak sama. Tapi yang penting jangan kan sudah di IPK-nya kan sudah dituliskan menyebutkan contoh teks report. Itu kan IPK-nya kan gitu. Iya. Nah, misalnya menjelaskan pengertian teks report, menjelaskan unsur kebahasaan teks report, menjelaskan unsur kebahasaan teks report ini nanti panjenengan masukkan tenses simple present itu.
Terus IPK-nya lagi menjelaskan fungsi sosial, text report. Menjelaskan unsur kebahasaan sudah. Menjelaskan apa mau sih ini? Lali. Fungsi sosial, struktur teks dengan struktur kebahasaan beda. Oh ya lah ya fungsi sosial. Terus Fungsi unsur sosial, kemudian kebahasaan. teks itu beda dengan struktur kebahasaan. Maknanya beda. Nah, ya makanya kan sendiri. Kebahasaan itu yang tenses, kalau struktur teks itu yang bagian-bagian teks. Nah, berarti nanti IPK-nya misalnya menjelaskan fungsi sosial, text report. Menjelaskan unsur teks, unsur-unsur teks report. Menjelaskan unsur kebahasaan teks report. Berarti nanti tenses itu jenengan masukkan di unsur kebahasaan itu. Nah, ini teori-teori ini harus panjenengan berikan dulu sebelum nanti siswa diminta untuk menulis atau menyusun teks report. Jangan. Itu. Tapi jenengan sebelumnya kasih contoh dulu di IPK sebelumnya juga dituliskan menyebutkan contoh teks report. Nah, seperti itu. Gitu berarti gitu ya. Nanti urut-urutannya gitu. Di IPK-nya itu terus nanti apa namanya di kegiatan pembelajarannya ya berdasarkan IPK itu. Pertama nanti menjelaskan dulu fungsi sosialnya, menjelaskan unsur teksnya, menjelaskan unsur kebahasaan itu harus disampaikan dulu memang gitu. Itu di luar kegiatan penentuan proyek, penentuan rancangan, kemudian penyusunan jadwal kegiatan dan sebagainya ya. Jadi di awal itu biasanya kan KD-KD awalnya Pak, KD-KD awalnya. Kalau di bahasa Inggris itu begini Bu, satu teks itu misalkan ini teks report kan di KD 9 kalau nggak 10 ya. Di simple present itu di kelas itu belum tidak disajikan. Berarti harus diberikan dulu, diberikan sendiri sama jenengan. Iya, karena nyon sewune ya untuk KD 31 sampai misalkan 3.11. Itu berada di titik 10. Dan di 3.1 sampai 3.9 itu tidak ada KD yang membahas tenses yang digunakan di dalam teks report gitu. Ya berarti memang di unsur kebahasaan itulah yang harus diberikan jenengan. Kalau memang aturannya, syaratnya harus diberikan seperti itu. Berarti diberikan dulu di awal. Jadi pertanyaan saya berarti berada di luar kaitannya dengan langkah-langkah BL yaitu penentuan proyek, terus merancang langkah-langkah penyelesaian proyek, berarti di luar itu. Dan sebagainya. Berarti pakai model yang lain Pak, model yang lain boleh, bisa nggak apa-apa. Kan banyak itu contoh-contoh model yang lain toh selain project based learning, selain project based learning itu kan sudah saya berikan itu materinya. Itu boleh dipilih yang mana. Oke, terima kasih Bu. Pamit aku nih jangan. Menurut Mbak, ben jelas. Monggo. Betul. Disambung Pak Rindo karena kita sama Pak. Ya kalau yang pertanyaan Pak Mui saya sih paham sebenarnya. Kalau saya menyampaikan tenses itu pada unsur kebahasaan Mas Pami. Saya masukkan ke situ sebenarnya. Ya, kan katanya ada aturan yang harus disampaikan tersendiri itu. Enggak apa-apa, diberikan di awal. Ya enggak. Ya sebenarnya enggak juga kalau melihat dari disampaikan unsur kebahasaan itu kalau pas pada waktu bahasaan sebenarnya. Iya. Ya ke situ sih. Kan di target KD itu jenengan pada saat membuat target KD itu kan ada di sana kan ada dijabarkan menjadi IPK kan. IPK-nya itu kan ada 3. IPK penunjang, IPK kunci, dan IPK pengayaan toh. Halo. Pak Pami. Bu. Nah,
Itu kan ada 3 Ya. IPK itu, 3 IPK itulah. Berarti misalnya present tense, Masukkan IPK penunjang nggih. masukkan IPK penunjang gitu. Nanti IPK kuncinya sesuai dengan kompetensi yang ada di KD. KD-nya apa kompetensinya bunyinya? Putus-putus Pak Pami. Kompetensi di KD-nya itu bunyinya di mana? C berapa tadi? C berapa? Fotonya nono. C berapa gitu C berapa? Atau apa di situ apa? Suaranya masuk. Kompetensinya apa di KD-nya, Pak? Halo. Bu, membandingkan. Oh, membandingkan kan? Iya, KKO-nya membandingkan. Oke, membandingkan itu nanti dilihat C berapa. Berarti membandingkan itu nanti dituliskan IPK-nya, dituliskan di IPK kunci. Jadi IPK kuncinya nanti isinya membandingkan fungsi sosial, teks apa dengan teks apa. Namanya membandingkan itu harus ada 2 yang dibandingkan, tidak hanya 1 loh ya. Jadi membandingkan A dengan B. Ya, jadi nanti menuliskan IPK-nya jangan dan, membandingkan A dan B jangan. Kalau A dan B itu nanti dihitung IPK-nya double, harus dipisah jadi 2. Jadi namanya membandingkan, membedakan, ya, membedakan itu harus ada 2 yang dibedakan atau dibandingkan itu nanti dihitung 1 IPK. Membandingkan A dengan B, membedakan A dengan B. Tetapi kalau dan itu harus dipisah, ya untuk IPK-nya harus satu-satu. Ini anaknya Abi. Nah, berarti nanti tensesnya, simple present tense-nya itu dimasukkan seperti ya tadi menjelaskan unsur kebahasaan, text report. Nah, itu diberikan di IPK penunjang. Tuh, walaupun tidak menutup kemungkinan IPK kunci itu juga lebih dari 1. Jadi membandingkan ini dengan ini nanti berikutnya IPK berikutnya membandingkan misalnya membandingkan A dengan B, membandingkan B dengan C, membandingkan A dengan C boleh. Berarti kan lebih dari 1 kegiatan itu. Lebih dari 1 kegiatan pembelajaran. Nah, tetapi untuk yang misalnya itu membandingkan itu C3 misalnya ya, C3. Berarti nanti di IPK penunjangnya C1 dan C2. Jadi C1 dan C2 itu IPK penunjang. C3 itu IPK kunci. Itu. Nah, di IPK penunjang ini ya C1 meliputi C1 dan C2 sehingga nanti ditulisnya misalnya IPK-nya menjelaskan fungsi sosial text report, menjelaskan unsur text report, unsur-unsur text report, menjelaskan unsur kebahasaan pada text report. Kemudian misalnya memberikan contoh text report. Nah, itu ada di IPK penunjang semua. Yang konsep-konsep, pengertian-pengertian, contoh-contoh itu masuk di C1, C2 di IPK penunjang. Baru nanti setelah diberikan contoh-contohnya dan sebagainya, baru nanti di IPK kuncinya itu membandingkan, bisa membandingkan. Sebelum disampaikan konsepnya, itu belum bisa membandingkan. Nah, belum tahu A dan B, nah itu belum bisa membandingkan, harus tahu dulu tentang A bagaimana, tentang B bagaimana, baru nanti dibandingkan. Itu iya. Langkah-langkahnya seperti itu. Halo. Untuk yang IPK, maksudnya kalau yang menjabarkan dari ke IPK, saya mungkin sudah begitu lumayan paham gitu nggih. ya nggih. Jadi masalah itu nanti penerapannya ketika dengan PDL ini yang project learning ini kan kalau tadi kan saya katakan yang pertama adalah menentukan project. Berarti itu nanti penyampaian yang termasuk tensi itu berarti di luar nggih. Iya, di IPK penunjang. IPK-nya di IPK penunjang. Kegiatan pembelajarannya maksudnya Bu. Ya di awal berarti. Di awal baru nanti masuk
masuk PBL atau PJBL. Sebelum masuk itu. Oke, nggih. Nggih. Ya, terima kasih, Bu. Nggih. Nggih. Jadi coba tak share lagi ya. Guys, nggak bisa. Salah. Nggih. Monggo ada lagi yang bertanya? Nanti saya share aja Saya, Bu. yang itunya. Saya tanya, Bu. Nggih, Bu siapa? Fathul Hidayati. Nggih, Bu Fathul, monggo. Menyimak tadi video pembelajaran tentang yang tadi jenengan share project itu toh, Bu. Oh ya. Ya, saya langsung bayangke kalau misalnya peserta didik kami itu Bayangke. keterbatasan keaktifan, misalnya anaknya malu-malu, anaknya tidak bisa untuk diajak aktif, itu terus cara penanggulangannya bagaimana, Bu? Apakah misalnya satu kelas itu dibuat kelompok yang bisa mewarnai itu disebar biar nanti setiap kelompok ada yang bisa seperti itu, atau misalnya yang kreatif, yang aktif dijadikan satu, atau bagaimana, Bu? Mohon pencerahannya. Nggih. Sebenarnya boleh dilakukan dua-duanya, misalnya. Tetapi itu nanti peran guru harus lebih fokus ke yang kurang-kurang tadi. Misalnya yang pemalu, anak yang pemalu tadi harus jenengan fokusnya memang ke situ. Kalau yang sudah, katakanlah yang sudah aktif, yang tidak pemalu kan sudah bisa jalan ya, diberi tugas, itu kan sudah jalan. Kita tinggal mendekati misalnya, atau tinggal monitor ya sampai di mana pekerjaannya, jalan ndak, aktif ndak anaknya, masih aktif ndak, atau sudah bosan dan lain sebagainya. Tetapi panjenengan memang lebih banyak fokus ke yang anak-anak yang malu-malu tadi. Itu bisa satu ya, kalau dikelompokkan malu sama malu, aktif sama aktif. Tetapi kalau dicampur, di mix ya, misalnya heterogen ya, dalam kelompok itu heterogen. Nah, itu ya diupayakan anak yang malu itu diberi motivasi atau didorong untuk tidak malu ya, didorong untuk aktif juga. Nah, bisa minta tolong temannya yang aktif di dalam kelompok itu untuk mengajak. Itu biasanya anak yang malu tadi mungkin takut ya, atau malu sama gurunya misalnya. Nah, tetapi mungkin kalau yang nanti mengajak temannya yang aktif, nah itu tidak malu, kalau salah pun tidak malu. Nah, itu bisa seperti itu, dicoba saja. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya peer teaching ya. Istilahnya tutor sebaya. Nah, seperti itu. Itu bisa. Jadi biar ikut aktif. Nah, itu juga berpengaruh tugas yang diberikan itu juga berpengaruh juga ya. Jadi setiap anak harus berperan bagaimana tugas itu ya, diberikan tugas yang memungkinkan semua anak untuk berperan aktif gitu. Jadi misalnya yang malu tuh jadi nggak malu, jadi pede gitu kan. Diberikan tugas masing-masing anak yang kira-kira bisa aktif walaupun dalam satu kelompok itu. Jadi nggak satu kelompok diberikan hanya satu lembar tugas ya. Kemudian yang yang aktif kan langsung aktif, itu langsung pegang, langsung menulis dan lain sebagainya. Sementara anak yang malu-malu ya sudah nggak diberi bagian. Nah, itu memang diarahkan untuk sharing, untuk biar semuanya ikut aktif gitu. Biasanya bisa misalnya satu tugas dalam kelompok itu dibagi masing-masing anak, tetapi masih dalam satu tema kelompok itu, tetapi tugasnya bisa dibagi-bagi semua siswa bagian semua, sehingga semua mengerjakan ya, semua aktif. Tapi biasanya kalau tugasnya hanya satu kan, yang lain hanya diam saja, sementara yang aktif memegang kendali itu nanti akan cepat dan lain sebagainya. Itu memang peran guru untuk memandu ya, mengarahkan dan lain sebagainya, kemudian membagi tugas-tugas itu untuk semua anggota kelompok itu. Ya. Itu Bu.
Gini Bu, pengalaman kemarin yang pernah dilakukan itu kalau misalnya kita pas melaksanakan metodenya diskusi itu Heeh. bagi anak itu secara mix, secara heterogen. Ya. Ternyata di dalam kelompok itu hanya dikuasai atau yang yang namanya Berkuasa. yang aktif itu hanya yang beberapa. Jadi begitu tapi mereka beranggapan kelompok aku wis wakili kae. Wis kelompok wakili seperti kelompok kita sudah aktif lah seperti itu. Nah, tetapi ketika satu sisi saya yang aktif dan aktif, yang kurang aktif dengan kurang aktif, maka akan semakin ketinggalan ngoten. Ya, makanya itu kalau dibiarkan saja yang aktif sama yang aktif, yang tidak sama yang tidak, jenengan biarkan saja semuanya ya, yang malu, yang tidak aktif ya semakin tidak aktif ya. Memang jenengan harus lebih mendekati yang kelompok yang kurang aktif dan harus lebih banyak memberikan bimbingan di sana gitu. Mendorong biar nggak malu dan lain sebagainya. Ya Mbak, enggak apa-apa misalnya gitu. Boleh, ini sudah bagus, ini ayo diteruskan misalnya gitu. Itu jalannya begitu. Tapi kalau mau heterogen, nah itu tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi bisa dipecah-pecah tugasnya dalam satu kelompok itu masih dalam tema yang sama. Nah, kemudian jenengan memang gurunya lebih banyak mendorong yang pemalu ini biar bisa aktif dan tidak malu, atau meminta tolong temannya ini diajak temannya ini misalnya gitu, atau diajari temannya, atau katakanlah diajak gitu ya, diajak temannya ya. Memang harus diberi pengertian dulu Bu, enggak dibiarkan saja. Oke. Ya, makasih Bu Fatma atas pencerahannya. Insya Allah besok kalau sudah keadaan membaik dan normal akan kami praktekkan. Sekarang kan belum bisa. Terima kasih. Sami. Monggo. Sampai Saya Bu. Sampai jam berapa ini nanti? Sampai jam 6. Pak Pami nginep ya Pak Pami? Pak Pami nginep iki arepan. Saya biasa di madrasah Bu, kayak rumah saya sendiri. Kerasan ya. Kerasan dia. Nggih, monggo. Kan di rumah. Gitu. Itu guru merangkap pengawas, merangkap penjaga. Penjaga ya. Betul. Terasa di rumah sendiri. Wah, bagus itu. Handar Beni. Nggih. Monggo. Saya Bu, tanya Bu. Nggih. Sharing, ini lebih ke sharing ya Bu. Ya. Dalam pembelajaran sehari-hari ini, dalam menghadapi siswa, ini kadang kami itu sering lari dari RPP, dikarenakan ketika kami menerapkan RPP yang sudah kami buat, kemudian kami terapkan ke siswa, ini ternyata kadang siswa ada yang kurang tertarik sehingga pembelajaran itu tidak hidup. Sehingga kami di tengah perjalanan ketika pembelajaran itu kami sering mengubah strategi. Nah, sebetulnya seperti ini gimana Bu? Minta pencerahan. Terima kasih. Okay. Sebenarnya hal yang biasa seperti itu. Jadi pada saat panjenengan sudah membuat RPP, kemudian di dalam pembelajaran itu kenyataannya berbeda ya, menemukan hal-hal yang mungkin berbeda atau tidak bisa digunakan misalnya dengan metode yang tertentu misalnya. Nah, itu bisa panjenengan tambahkan teknik atau taktik yang panjenengan punya. Itu. Jadi misalnya masih dengan metode yang panjenengan pakai misalnya diskusi misalnya. Tetapi kenyataannya karena mungkin kondisi kelas yang sudah pada ngantuk, sudah pada lesu, nggak bersemangat ya kan. Wah, ini nggak bisa, ini suruh diskusi ya pada untuk semua misalnya. Nah, itu panjenengan bisa menggunakan teknik atau taktik misalnya diselingi dulu dengan cerita humor ya, senam. Nah, misalnya ice breaking misalnya. Nah, seperti itu kan nanti biar anak semangat lagi misalnya gitu bisa. Atau katakanlah misalnya panjenengan menggunakan kok ternyata tidak sesuai dan lain sebagainya, kemudian menggunakan metode yang lain misalnya,
itu sebenarnya masih boleh, masih bisa. Itu nanti bisa RPP-nya bisa panjenengan revisi, itu bisa. Ya, jadi ke depannya misalnya nanti nanti pembelajaran lagi, nah itu bisa direvisi RPP-nya. Nah, tetapi memang dasar panjenengan menyusun RPP itu kan berdasarkan pengalaman atau kondisi siswa yang siswa di kelas panjenengan itu kan sebenarnya panjenengan lebih tahu. Nah, jadi tabiat-tabiat anaknya siswanya itu kan sebenarnya sudah tahu ya kan. Senengnya naik kelasku tuh apa, misalnya seneng cerita dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya lebih paham sehingga merancang RPP ya, menulis RPP itu kan istilahnya kita sudah sudah paham ya, betul. Makanya saya pakai metode apa, saya mau pakai di ramu atau katakanlah saya pakai metode apa saja, kan metode bisa misalnya milih beberapa metode yang ada itu kan. Jadi tidak semua metode misalnya dipakai misalnya. Nah, itu bisa kok, enggak apa-apa. Oh ya. Jadi istilahnya bisa disesuaikan dengan kondisi anak. Nah, tapi dulu memang itu tadi dipakai teknik atau taktik tertentu dulu biar siswanya menjadi menjadi semangat lagi. Misalnya kondisinya apa dulu? Apakah ngantuk? Apakah bosen? Apakah dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Boleh nggak masalah. Itu kan kondisional ya. Itu namanya RPP itu kan rencana, ya kan? Rencana. Enggak apa-apa. Terus berjalan tetap pelajaran terus berjalan. Wah, tidak sesuai. Bubar sih. Baleni. Baleni ya kan. Oke. Nah, dengan juga punya alternatif ya. Jadi bisa punya alternatif. Kalau misalkan pada saat pembelajarannya itu kami kadang menggunakan strategi yang kami sendiri tidak tahu itu kita harus siapa. Yang intinya biar anak-anak itu menarik gitu saja. Itu ya boleh. Dan itu juga tergantung medianya. Media yang panjenengan pakai itu kan menarik. Ya, menarik tidak, ya kan, membuat siswa ngantuk tidak. Itu kan tergantung medianya juga. Media yang panjenengan gunakan ya, variasi, yang menarik dan lain sebagainya itu juga berpengaruh, Bu. Oke, media pembelajaran, sumber pembelajaran. Oke. Terima kasih Bu pencerahannya. Nggih. Monggo. Ini masih di mobil Pak Ridho. Belum sampai. Sibuk maknya. Jauh banget. Hari sinyal itu. Pak Ridho ini plesir kok. Absennya online juga kok Bu. Plesir ini kan. Absen lewat mobil. Oh ya, buat mah. Tanya ini. Tapi bukan tanya materi. Ini kan udah Fitcon. Nanti berarti chatnya nggak ada ya Bu ya? Ya, monggo mau ada juga boleh. Tapi kalau ada mau pakai WA, jangan pakai ini. Saya di rumah mati gaya, nggak ada jaringan. Bu, ini di chat itu kan tetap harus ada karena itu kan sistem. Ya, nanti kalau misalnya kira-kira kesulitan ya kita pindah lapak ngono wae to. Nah, dicet dulu sebentar. Nanti saya Ya, masalah yang sudah pindah lapak ke WA ya. Iya, nanti pindah lapaknya gitu loh. Kemarin kan saya buka kemarin loh Bu Fatma kemarin. Ternyata nggak ada siapa-siapa, jadi saya keluar lagi gitu. Iya Bu, sepi yang kemarin. Saya soalnya Ibu. Soalnya pulang, jadi tekan rumah wis ngantuk kesel ya. Terus idem. Nah, ini nggak ada yang saya kan di Semarang. Makanya saya tanya ke Bu Fat. Ya. Nyuruh saya Bu. Iya kan ini saya masuk Nginep di Semarang. di madrasah. Makanya saya ke Solo. Di madrasah apa istri ini ngenteni to, Pak?
Oh, Oh, ada yang Wafat lain. dulu. Kira-kira mau sebulan ikut diklat istri dispensasi. Jawabnya Pak Rito wis tahu. Wis tahu ya toh. Wis tahu jeru. Nah, ngono. Sudah pernah Bu, saya ibu ganti nginep sekolahan ngono kan. Madrasah ya. Nggih, monggo silakan nanti boleh di chat boleh sebentar. Kemudian setelah itu boleh pindah ke WA. Nah, ini malah ada Iya, jam Pak berapa Bisri, Bu? Bu. 19.30 saatnya? Iya, jam habis Isya aja. Kalau maghrib sama Isya itu kan waktunya cepet. Pendek. Iya. Iya. Ini Ya, istrinya pergi. Bu Bisri, Pak Bisri yang nemen nih malah Bu. Gimana? Ini belakang saya nih istrinya Bisri. Loh. Piye to, Nek? Pak Bisri. Ya itu Hasan Bu. Pak, oh ada toh Pak Bisri. Bu Bisri ini. Bu Bisri ya, Pak Bisrinya mana? Pak Bisrinya nggak tahu itu di Iya, PT. iya. Ayo, alasannya neng sekolahan nih, neng madrasah. Ini baru datang. ini Oh. Nggih, monggo. Gimana? Masih ada Ini siapa yang baru masuk ini? itu. Iklan jarak jauh. Nggih. Oh, Nggih, monggo. Ini sudah jam 5, Bapak Ibu kan persiapan maghrib juga. Nggih. Ya. Berarti nanti dilanjutkan chat saja jam 19.30. Kemudian sebentar, terus masuk dulu semuanya di chat. Baru nanti kalau masih ada lagi pertanyaan yang kalau di chat kan sulit itu ya, melayu-melayu. Cepat sekali jalannya, nanti bisa dilanjutkan di WA. Siap. Oke. Itu nggih Bapak Ibu. Sementara saya tutup dulu untuk meeting sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Saatnya pulang.